Luar biasa, ada Tatiana Safira, Reval Hadi, Faradina Mufti, Ibrahim Rishad, Aufa Segaf, Daru Wijanto, dan juga ada Jordi Rizkyanda. Dan nanti kita akan sama-sama ngobrol dengan filmmakers dan juga para pemain dari film Perempuan Bergaun Merah. Dan ini adalah film horor garapan dari Frontier Pictures yang didirikan oleh Timo Cahyanto yang khusus membuat film action dan juga horor. Dan untuk teman-teman media nanti juga kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada para filmmakers dan juga para cast yang sudah hadir hari ini. Ini ada ya teman-teman media di sini yang khusus kesini pakai baju merah? Ada? Oh, ada satu orang pakai baju merah ya. Nanti bisa dapat hadiah ya Mas. Coba dibawa kursinya, lihat Mas. Coba lihat dulu sekarang dibawa kursinya. Ya dibohongin Mas. Terima kasih sekali lagi teman-teman media. Sebelum sama-sama kita lihat untuk official poster dan juga official trailernya, kita akan panggilkan sutradara dan juga produser dari film Perempuan Bergaun Merah. Baik, yang pertama kita undang adalah sutradara dari film Perempuan Bergaun Merah. Apakah sudah siap bersama dengan kita? Jadi pertama kita akan ngobrol dulu dengan Mas William Chandra dan juga Mas Timo Cahyanto sebagai produser dan juga sebagai sutradara dari film Perempuan Bergaun Merah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan nonton trailer yang akan kita putar 2 kali. Nanti baru kita akan undang para cast. Baik, ini dia sutradara dari film Perempuan Bergaun Merah, Mas William Chandra, dan juga produser dari Perempuan Bergaun Merah, Mas Timo Cahyanto. Silahkan Mas Timo dan juga Mas William berada di tengah. Boleh minta mikrofonnya, Mas? 2. Oke. Siap. Silahkan, boleh. Oke, boleh dites apakah sudah nyala Mas Timo dan juga Mas William sudah hadir hari ini. Mas Timo, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Mas Timo, yang pertama kita tanya adalah kan Mas Timo ini sudah gak asing lagi sebagai sutradara untuk film-film action dan juga horor. Nah, sebelumnya juga kita udah sama-sama tahu karyanya itu ada salah satunya itu Sebelum Iblis Menjemput dan yang juga hits di penonton Indonesia, Mas Timo. Nah, kali ini kenapa akhirnya mendirikan Frontier Pictures dan menjadi produser untuk proyek Perempuan Bergaun Merah ini? Silakan Mas Timo. Jadi, bentar. Tes. Halo. Oke, siap. Cik. Oke, jadi terima kasih teman-teman dari media udah datang. Frontier itu terdiri karena mungkin bisa dibilang kekompakan gue dengan Pak Wiki dari screenplay. Kita berdua sama-sama mikir kayak kita harus punya sebuah kayak PH yang bisa berjalan khusus di genre gitu. Jadi emang eksklusif untuk genre doang. Mau komedi kayak nantinya atau mau horror, mau action gitu. Yang penting kita emang membuktikan bahwa Frontier itu tuh sangat setia dengan genre yang biasanya gue laksanain gitu. Jadi kita pengen juga kayak kita ngelihat arus perfilman Indonesia kayaknya sekarang, terutama sekarang kita bisa lihat ya, makin lama dunia genre Indonesia tuh makin bagus. Kalau menurut saya yakin juga semua orang banyak yang setuju ini gitu, terutama dengan adanya Pengabdi Setan dan yang lain-lain. Kita ngelihat kayak kita garap ini dengan serius deh, bagaimana cara kita bikin sebuah film horor atau action ataupun juga, tapi dengan langkah yang lebih spesifik, dengan membuktikan kecintaan kita terhadap genre ini. Terutama gue suka banget sama film-film kayak gini kan. Jadi gue pikir gue pengen buat company ini Frontier, which is artinya mudah-mudahan ya gitu kayak berada di garisan depan untuk film-film genre Indonesia gitu. Siap, terima kasih Mas Timo. Kalau gitu apa nih kalau dari Mas Timo sendiri yang menarik dari Perempuan Bergaun Merah sehingga memutuskan untuk kita buat proyek ini? Silakan. Kita jadi waktu itu tugas pertama kita waktu bikin Frontier adalah menyaring kayak beberapa ide-ide yang datang ke kita kan, dan salah satunya ide dari Will. Dia membawa ide film Perempuan Bergaun Merah ini, tapi selain dia fokus di supernatural, dia juga fokus di sebuah cerita misteri yang menurut gue nggak kalah menariknya dengan elemen supernaturalnya itu. Will menceritakan kayak sebuah cerita khusus di mana bukan cuman mengenai template supernatural pada biasanya ya, tapi juga ada kayak benang merah atau kayak subplot yang berjalan terus gitu. Jadi semacam bom waktu gitu yang sangat gue suka. Dan juga dia mengambil
elemen supernatural ini dari budaya yang gue rasa masih jarang di-explore di perfilman Indonesia. Oke, siap, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Timo Cahyanto sudah menjawab pertanyaan. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman media. Tapi kita ke Mas Will nih, sebagai sutradara. Ini boleh dong, berarti diceritakan tadi sempat di notis juga sama Mas Timo kalau ide ceritanya dari Mas William sendiri. Nah ini gimana ide ceritanya berasal dan kenapa akhirnya memutuskan untuk menggarap cerita ini? Silakan. Sebenarnya Perempuan Bergaun Merah sebenarnya sebuah mitos atau urban legend yang kita tuh cukup ini ya, kayak pernah dengar gitu, kurang lebih kayak tentang ya sebuah sosok bergaun merah gitulah yang serem gitu. Dan gue pribadi tuh lumayan obses sama sosok itu gitu, dan gue kalau ngebayanginnya tuh serem. Dan dari situlah kita mencoba ngedevelop sebuah cerita tuh based on mitologi ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang menarik banget menurut gue gitu. Yes, Mas William, ini kan diproduseri oleh seorang Mas Timo yang kita kenal juga tadi sebagai sutradara action dan juga horor yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, pada saat ngobrol untuk buat Perempuan Bergaun Merah ini, treatment seperti apa yang nantinya disajikan di film ini setelah ngobrol bareng sama Mas Timo nih, silakan. Sebenarnya seru banget, soalnya pas develop secara kreatif, skripnya juga tuh kan bareng sama Timo ya, dan kita tuh memang ngefans banget sama tipe film-film kayak gini. Dan fun banget sih pas develop ide kreatifnya juga, kayak ya yang udah cukup mengenal Timo tahu lah ya betapa inovatifnya Timo dalam menciptakan scene-scene horor. Inputnya tuh sangat berharga. Pengen bercanda aja. Dan ya kita tuh nanti bisa dilihat lah di filmnya dan dari trailernya juga. Tuh settingannya tuh kita pengen bikin sebuah scene horor dimana pas kita ngebayangin ini bisa terjadi sama kita nih sehari-hari nih, lu pulang dari kampus lalu pergi kerja dan lain-lain tuh itu bisa terjadi gitu. Dan ditambahin lagi dengan bumbu-bumbu dari Pak Timo yang gue yakin banget seru banget gitu kalau udah lihat nanti. Bumbu apa sih? Jadi dekat dan kita bisa ngerasa saat nanti nonton, oh ini mungkin kejadian ke gue juga gitu ya. Oke, ke Mas Timo sebagai produser. Mas Timo, kalau dari Mas Timo sendiri apa yang dilihat dari Mas Timo di mata Mas Timo untuk William sendiri nih sebagai sutradara nih, sehingga percaya untuk Perempuan Bergaun Merah ini digarap oleh seorang William Chandra? Silakan. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi William Chandra itu seorang sutradara iklan yang sangat veteran dan inovatif. Jujur gajinya dia jauh lebih gede dari gue, jadi mestinya gue yang kerja bareng buat dia sebenarnya. Tapi juga gue ngerasa Will secara dia lebih muda dari gue sedikitnya. Dia mempunyai banyak ide-ide yang inovatif yang gue rasa emang pada umumnya kita harus bisa siap menerima itu gitu, karena gue rasa sekarang makin banyak saudara-saudara muda yang mempunyai visi yang menarik. Jadi ya sekali lagi visinya Frontier juga adalah untuk bekerja dengan orang-orang yang inovatif. Jadi kita nggak mau kayak stuck di semacam klise atau model-model film yang udah pernah ada sebelumnya gitu. Dan gue rasa Will orangnya cukup inovatif. Dari dunia iklan dia juga mempunyai pilihan-pilihan shot yang menarik dan approach yang beda dari gue. Dan paling pentingnya lagi dia juga pernah jadi Astrada, jadi dia tahu waktu, jadi nggak mungkin kebobolan tuh budgetnya. Dulu gua Astradanya Timo. Oke, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Timo dan juga William sebagai produser dan sutradara. Nanti teman-teman media kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada filmmakers, yaitu Mas Timo dan juga Mas William ya. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan dulu teman-teman media untuk melihat official poster dari Perempuan Bergaun Merah. Mufti bersama kita juga berikan tepuk tangan yang meriah untuk Reval Hadi. Yes, ini dia Reval Hadi. Dan juga teman-teman media kita undang bersama dengan kita Tatiana Safira. Oke, silakan kita boleh berfoto bersama dulu. Mas Timo dan juga Mas Wil boleh berdiri sebentar. Nanti kita akan berikan kesempatan foto lagi setelah ngobrol. Tapi ini untuk di awal, inilah dia para cast dari film Perempuan Bergaun Merah. Silakan teman-teman media. Oke. Ya, silakan. Sebentar, tunggu Mas Timo sebentar. Oke, silakan teman-teman media. Baik. Nanti kita akan berikan kesempatan lagi setelah kita ngobrol bareng ya. Nah, sekarang para pemain, sutradara dan juga produser kami persilakan untuk duduk di kursi penonton dulu. Untuk duduk di kursi penonton dulu karena sama-sama kita akan menyaksikan official trailer dari film Perempuan Bergaun Merah. Oke? Sudah siap teman-teman media? Para pemain? Ini karena baru pertama kali juga untuk para pemain menyaksikan dari official trailernya ya. Jadi kita akan sama-sama lihat bersama dengan para pemain
dari film Perempuan Bergaun Merah. Inilah dia official trailer dari film Perempuan Bergaun Merah. Udah sebulan kayak gini, Din. Menurut lo masih ada harapan ya sih? Wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di peluncuran trailer dan juga poster film Perempuan Bergaun Merah. Aku senang banget hari ini bisa ikut untuk pertama kalinya menyaksikan trailernya rame-rame sama teman-teman juga. Masih agak speechless sih karena project ini adalah project yang udah cukup lama dinantikan juga, untuk bisa menyaksikan trailernya, dan sangat puas melihat trailernya karena benar-benar bikin tegang, seru, penasarannya dapet banget, dan makin gak sabar untuk nonton filmnya pasti. Yes, makin gak sabar buat nonton filmnya. Sekalian berarti boleh diceritakan untuk Tatiana Safira sendiri, ceritanya kamu di sini sebagai siapa, karakternya gimana? Silahkan. Jadi di film Perempuan Bergaun Merah ini aku berperan sebagai Dinda. Dinda itu salah satu teman di kampus barengan sama karakter pemain-pemain lain di sini, dan di sini ceritanya aku adalah sahabat dari Kara, salah satu teman kita yang menghilang. Dan di sini Dinda lah yang berusaha untuk memecahkan misteri kenapa dan kemana Kara pergi. Gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Tatiana. Kalau Reval Hadi, gimana Pak lo setelah melihat official trailer, dan boleh jelasin sedikit tentang karakter lo di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih udah nyempetin waktu untuk datang. Pastinya setelah lihat tadi, wah bener-bener nggak tahu sih, nggak kebayang juga, dan intens banget ya. Seneng banget akhirnya bisa hari ini ikut menyaksikan dan ikut kaget sih, nggak expect banget bakal seintens itu. Di sini saya berperan sebagai Putra. Putra adalah pacar dari Kara. Kara itu yang diperankan oleh Stella Cornelia, yang mana sahabatnya dari Tatiana dan teman-teman yang lain juga. Putra seorang yang bersahaja, sederhana, dan sangat menyayangi kekasihnya, dan dia turut menyelidiki kehilangan sang pacar. Yes, itu dia. Terima kasih Reval Hadi. Saya kita ke belakang pemain yang ada di baris kedua, Krishan dulu. Pengen ceritain dong di sini kalau lo gimana awalnya juga bisa ada di proyek ini tuh rasanya gimana? Saya boleh ceritain, silahkan. Boleh pinjam mikrofon? Udah ada? Oke. Udah. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman media udah datang. Di sini saya Ibrahim Rishad berperan sebagai Gary. Saya di sini sangat senang sekali karena ini adalah film horor pertama saya bersama Mas Will dan Mas Timo. Sangat senang, sangat bangga juga bisa ada di sini bersama teman-teman yang lain. Saya itu berperan sebagai Gary. Gary itu adalah kelompok remaja yang kita bersahabat semua. Ya, remaja ya, kelompok remaja kita bersahabat semua. Di sini saya juga memiliki pasangan, Rosa. Kita adalah pasangan bucin, nanti kalian bisa lihat sendiri langsung pas nonton. Gary itu cukup annoying, tapi dia di sini punya keresahan terhadap apa yang terjadi yang kalian lihat tadi lah pokoknya. Jadi dia nggak se-annoying itu kok. Nah, siap. Sebutin apa 3 November terjawab nanti ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Faradina Mufti, boleh jelaskan kalau kamu karakternya seperti apa di sini? Silahkan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman udah datang pada siang hari ini. Di sini saya Faradina berperan sebagai Rosa. Rosa itu juga salah satu gengnya dari Dinda dan Kara, dan juga teman-teman di sini semua. Dan seperti yang tadi Oim bilang, kita berdua adalah bucinnya di geng ini. Rosa itu salah satu temennya yang sebenarnya bingung dan nggak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi sama temennya Kara. Sedangkan Rosa ini anak yang fun banget di dalam geng ini. Dan untuk seterusnya bisa kita lihat di tanggal 3 November nanti ya. Siap, terima kasih Farah Terima Mobi. Ibu Daya boleh ceritain ke teman-teman media kalau Ibu Daya sendiri gimana karakternya di sini? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayo Wijanto
Di film ini saya berperan sebagai Bina Kara. Yang ingin saya ngomong cuma satu sebenarnya. Ini adalah film yang buat saya bersejarah. Kenapa? Karena adalah film pertama dari sampai detik ini yang secara fisik dan mental selama syuting saya menderita. Wow. Semenderita apa nanti 3 November terjawab ya Budaya ya. Dan ini adalah film kedua saya di mana saya tampil berani. Seberani apa 3 November. Nah, itu dia. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat Jordi. Silakan Jordi, boleh ceritakan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadirannya kalian semua. Di sini saya berperan sebagai Wisnu. Bisa dibilang Wisnu itu karakter yang hanya berteman dengan Rosa dan Gary, dan nggak bisa aku kasih tahuin kelanjutannya kenapa bisa berteman hanya sama mereka. Tapi yang pasti si Wisnu ini sebagai karakter yang merusak pertemanan yang kita punya semua. Wah, merusak persahabatan. Oke, terima kasih untuk Jordi. Selanjutnya Ufa boleh jelasin kalau lu gimana bro? Oke, terima kasih teman-teman udah datang. Selamat siang, saya Aufa. Peran saya sebagai Marco, salah satu anggota kelompok. Berteman sama mereka, Marco sih kelihatannya rebel, garang, sangar, tapi sebenarnya dia itu penakut dan orang yang tipikal mengambil keputusan tuh tidak berpikir 2 kali, agak-agak ceroboh. Nah, kira-kira seperti itu Marco. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk para cast yang sudah menjelaskan sedikit karakter. Sebenarnya di beberapa budaya kalau kita kayak ke generalnya tuh budaya Asia selalu ada sebuah urban legend tentang perempuan bergaun merah, orang yang mati memakai gaun merah, bunuh diri pakai gaun merah, terus mereka bisa balik lagi buat balas dendam, jadi hantu penasaran dan lain-lain begitu. Jadi lebih general angle-nya. Oke, siap. Mas Timo mungkin mau menambahkan? Sudah dijawab sama Will, cuman kalau lihat dari cast-castnya aja kan kelihatan kan multiras dan saling mencintai satu sama lain. Jadi emang waktu syuting kita udah melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ke Tatiana tadi pertanyaannya. Silakan Tatiana. Kalau untuk adegan yang bikin stres sih hampir semua ya. Tapi buat aku sebenarnya itu juga penting sih, karena memang perasaan itu butuh di channel untuk menghidupkan karakternya juga. Tapi kalau ditanya adegan yang paling menyulitkan itu mungkin tadi di trailer juga ada sih, kayak kita sempet syuting satu adegan underwater, dan itu untuk syuting itu juga butuh persiapan. Sempat ada sesi khusus buat latihan syuting underwaternya juga, teknis banget tapi sangat-sangat berkesan. Dan waktu syuting ada sih jujur kayak kapok nih, kayaknya nggak mau lagi nih syuting horor gitu, tapi begitu udah lewat kangen juga ya. Jadi ya pokoknya excited banget buat semuanya nanti bisa menyaksikan film ini tanggal 3 November. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya ada di? Oke, silakan. Boleh berdiri Mas biar kelihatan. Nah, halo, selamat sore. Saya Yovan dari Nontoners. Mau tanya, ini sebenarnya ratingnya apa ya? Jadinya 17 atau 13? Kemudian saya sempat baca di wiki ya, nggak tahu benar atau salah. Ini ada katanya bagian dari universe atau sempalan dari film Sebelum Iblis Menjemput. Apa ada kaitannya? Lalu untuk Mas Will, kira-kira ada beban sendiri nggak sih jadi director di produser sama Mas Timo dengan track recordnya Mas Timo yang udah go internasional kayak gitu. Thank you. Internasional apa? Jabotabek. Gimana Mas Timo, silakan pertanyaan pertama tadi. Kalau rating ini dewasa sih, mestinya ya. Gue juga mungkin yang lebih tahu tentang rating. Gue sih cuma bilang sama Will, ya kita haruslah bikin disturbing gitu lah, karena ya gimana pun juga ini film horor kan. Kita udah, gue jujur belum berani jawab ya kalau rating apaan nih. Tapi secara gue lihat scene-nya lumayan ada lah, kalau bagian-bagian kekerasannya pasti ada gitu. Dan intensitasnya juga tinggi, jadi kita lihat aja nih. Tapi anak-anak zaman sekarang kan nonton apa aja juga tonton ya.
mungkin itu nanti akan terjawab ya. Kalau gue ngeliatnya ini lebih kayak gue pengen bisa bilang bahwa suatu saat nanti mungkin di timeline yang berbeda gitu, bahwa karakter-karakter di film ini bisa ketemu sama karakter di Sebelum Iblis gitu. Maksudnya gue nggak spesifik bilang bahwa ini berjalan bergandengan, cuman menurut gue nggak mau spoil terlalu banyak sih, karena ada berhubungan dengan siapa karakter Islam atau dari enggak segala macam. Cuma ya itulah pokoknya jawaban gue. kayak gitu. Will, tadi yang ditanya satu lagi. Silakan Mas Will, beban nggak? Iya, under pressure sih. Jadi selama syuting kalau gue salah dikit diceburin ke air buat Tatiana sama Timo. Jadi selalu ada. Iya, dicebur. Enggak lah, sebenarnya fun banget. Dan gue kenal Timo udah lama banget. Dan Timo tuh buat gue udah kayak guru dan sahabat, asik. Jadi kayak memang fun banget, kayak tadi yang udah dijelasin. Kita kreatif prosesnya tuh juga kreatif prosesnya juga tektokannya enak lah. Timo tuh bukan yang kayak egosentris kayak lu gak tau gue director internasional, you have to listen to me gitu. Dia gak kayak gitu, jadi dia open minded banget. Dia enak lah dia diskusi, dan input-inputnya tuh ya memang mind blowing banget gitu. Oke, semain blowing apa? 3 November terjawab 3 ya? November. Ya, terima kasih Mas Iriel. Thank you aman Mas, pertanyaan dijawab semua. Selanjutnya jadi sebelah sini Mas jadi nanya. Menuju ke sana aja gitu. Oke, siap Mas William. Selanjutnya boleh tanggal 3 November. 3 November kalau itu ya. Mas Timo boleh dijawab pertanyaan yang selanjutnya. Untuk putus kan, siapa tahu ada yang stop gitu ya. Iya, bisa jadi. Kalau masalah enggak sih, justru gue ngeliatnya Will itu sekali lagi ya, maksudnya gue juga lihat Will juga seorang sutradara yang berbakat. Dia juga, dan kerennya dia punya dua sisi. Satu karena dia pernah jadi Astrada, dia juga sangat paham dengan waktu. Malahan penyakitnya gue adalah gue orangnya yang paling nggak bisa organize sebenarnya gitu. Dan si Will secara dia Astrada juga, produser dan sutradara iklan juga, dia sangat kenal dengan keterketaran waktu. Makanya gue bilang, lu syuting ini seminggu bisa nggak? Gitu. Nggak bisa sih, cuman ya intinya gue sama sekali tidak kayak harus kayak nuntun tangannya Will gitu, karena dari semuanya itu di prep udah kita kerjakan. Maksudnya kita udah saling discuss, oke, scene-nya bakal kayak gini nih ya, nanti bagian nggak nyamannya di sini nih, bagian yang kita ekstrimnya di sini nih, bagian yang bakal kelihatan horor banget di sini. Jadi secara dari situ Will udah jalan sendiri. Lu udah tua juga lo ya Will. Banyak kayak lo anak umur 19 tiba-tiba direct ya. Oke, siap Mas Timo. Mungkin satu pertanyaan ke Reval juga nih. Reval boleh jawab dong. Apa yang memutuskan untuk lo tadi, banyak mungkin yang bilang nih, tadi Mas sutradara bilang nih keluar dari zona nyaman para pemain gitu, terus image dari seorang Reval Hadi tadi yang disampaikan oleh teman-teman media. Nah, apa yang membuat lo paling oke nih, gue ambil nih karakter yang ada di Perempuan Bergaun Merah nih, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Harul. Pastinya ini gue sangat-sangat berterima kasih banget sih ditawarin film yang menurut gue ini film horor pertama gue, bareng Mas Timo juga yang produsernya, terus juga Mas Will yang gak ada gap sama sekali. Di awal dikasih misi-misi yang jelas, dan kita tuh enak banget untuk bisa gali karakter, dan banyak yang di sini gue juga nggak pernah rasain sebelumnya gitu. Emang yang biasa ya syahdu lah, karakter-karakter yang drama, cuman first time di sini benar-benar di-guide dengan baik gitu, dan ketemu teman-teman semua di sini yang menurut gue energinya positif banget. Jadi sangat-sangat seneng banget sih. Oke, siap, itu dia. Terima kasih untuk Reval Hadi. Tatiana, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman-teman media nih sebelum nanti kita ketemu di 3 November 2022. Ya sebenarnya sih mohon supportnya untuk digaungkan pesan bahwa film Perempuan Bergaun Merah ini akan tayang di tanggal 3 November supaya semua bisa. Oke, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita berfoto bersama, boleh berdiri para pemain, sutradara dan juga